Saudara-saudari pencinta sabda Allah yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Anolisiansen, edisi Kamis 10 September 2020. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas, bab 6 ayat 27 sampai 38. Jangan pernah bosan ya dengerin Pantun Rohani dengan Nia, Feby di Surabaya. Saudara-saudari yang terkasih, kita biasanya bersikap baik, manis, hangat, dan bersahabat kepada orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Sedangkan kepada orang-orang yang kita benci dan musuh, kita biasanya bersikap keras, kasar, tidak hangat, dan tidak bersahabat. Itulah kebiasaan yang banyak dilakukan oleh orang. Namun dalam Injil hari ini, saudara-saudariku, Yesus menjungkir balikan kebiasaan umum yang dilakukan oleh banyak orang, yang biasa kita lakukan. Kepada para murid dan kita semua, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu." Sungguh aneh, tak biasa bahwa Yesus menyandingkan dua kata yang bertolak belakang, kasih dan musuh. Duduk di beranda pada malam minggu, menikmati kopi dan ubi cilembu. Mintalah berkat bagi yang mengutukmu, doakanlah orang yang mencaci kamu. Kata kasih biasanya kita gunakan untuk orang-orang yang kita sukai, yang kita cintai. Sedangkan kata benci kita gunakan untuk orang-orang yang tidak kita sukai, kepada musuh-musuh kita. Tetapi Yesus malah menyandingkan dua kata itu dalam satu kalimat dan membentuknya sebagai suatu perintah. Kasihilah musuh. Pertanyaannya, apakah mungkin mengasihi musuh? Jangankan mengasihi, mendengar namanya saja sudah tidak sudi. Melihat mukanya saja tidak mau, apalagi disuruh untuk mengasihi. Mustahil, tidak mungkin, berat, dan tidak pernah akan bisa kita lakukan. Apakah itu mungkin? Musim kemarau, lantai jadi berdebu, terlebih bila lantainya dari ubin. Bila orang menampar satu pipimu, berikanlah juga pipimu yang lain. Mungkin Yesus sendiri, Guru dan Tuhan kita, telah memberikan kita contoh bagaimana kita mengasihi musuh. Hanya dengan rahmat Allah kita bisa melakukan itu. Dengan kekuatan manusia kita mungkin tidak bisa mengasihi musuh-musuh kita. Pertanyaan yang kedua, kalau kita mengasihi musuh, dengan cara apa kita bisa melakukannya? Banyak hal yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Tapi pada kesempatan ini, saya hanya mengambil satu. Yesus mengatakan, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Jadi salah satu tanda kita mengasihi musuh adalah berdoa bagi mereka yang mencaci kita. Kita berdoa bukan untuk meminta Allah mengutuk mereka atau memberikan musibah. Sama sekali tidak. Kita berdoa mohon berkat bagi orang-orang yang membenci dan mencaci kita. Kita berdoa supaya Allah juga menempatkan semangat pertobatan dalam hati mereka
agar mereka berbalik dari perbuatan mereka yang tidak baik, dari cacian, dari hinaan, kebencian, menjadi persahabatan, sukacita dan damai dengan semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu hal ini tidak mudah, tetapi selalu mungkin karena rahmat Allah selalu ada dalam diri kita. Setiap hari kita berdoa, Bapa kami. Kita sampai pada kalimat, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bagi saya, kata menarik yang harus kita refleksikan ketika kita berdoa doa Bapa kami, teristimewa kalimat yang tadi adalah kata seperti. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Menurut saya, sebelum kita memohon ampun dari Tuhan, kita sudah harus lebih dulu berbuat baik, mengampuni, memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita, memaafkan musuh-musuh kita. Barulah kita pergi kepada Allah dan memohon ampun. Maka, bagi mereka yang terus diampuni oleh Allah, tetapi susah untuk mengampuni orang lain, berbuat baik kepada musuh-musuh, mereka seharusnya tidak layak untuk mengucapkan kalimat itu. Perintah untuk mengasihi musuh itu sulit, tetapi bisa dilakukan. Jika saudara-saudari, saya sendiri belum mampu untuk mengasihi musuh dengan berbuat baik, belum mampu untuk mendoakan orang-orang yang membenci dan mencaci maki kita, minimal janganlah membalas dendam. Tidak membalas dendam itu sudah perbuatan yang baik. Sebab ketika kita membalas dendam, dosa kita bisa berlipat-lipat. Karena apa? Pembalasan kita itu direncanakan dengan baik. Kita mencari cara, kita mencari waktu yang tepat untuk menghabisi musuh-musuh kita, menghabisi orang-orang yang tidak kita sukai. Disitulah letak dosa yang berlipat-lipat. Padahal, barangkali ketika orang-orang itu menyakiti kita, mereka sama sekali tidak bermaksud demikian. Tetapi ketika kita merancangkan pembalasan dendam, dosa kita itu kemudian menjadi bertambah-tambah, berlipat-lipat, karena kita merencanakan pembalasan itu dengan baik. Pergi memancing dapat ikan tenggiri, selain itu juga ikan kerapu. Bila mengasihi ke yang mengasihi, orang berdosa pun berbuat begitu. Kasihilah musuh. Salam dan berkat Tuhan. E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Terima kasih, berkah dalam.